Hi everybody, welcome back again di Altcoin Update. So Altcoin Update pada malam hari ini sangat spesial karena saya update dalam kondisi hujan. Nggak tahu suaranya kedengeran atau enggak. Ya. Nah, anyway teman-teman, kita bakal bahas untuk BNB atau Binance Coin karena kemarin waktu kita ngadain vote melalui Telegram, update-nya itu adalah pertama teman-teman pilih Cardano, and then kita bahas BNB karena BNB adalah vote kedua terbanyak. Nanti akan saya update untuk chart daripada BNB yang kita bahas pada malam hari ini di grup Telegram tersebut. Jadi make sure kalau kalian belum gabung, kalian bisa klik di kolom deskripsi untuk gabung dan subscribe di grup Telegram kita. Ada di link tree-nya di bagian deskripsi. Nah, teman-teman, untuk BNB hari ini sebetulnya nggak cuma hari ini, saya pengen bahas secara garis besar ya. BNB menurut saya menarik sebab dari keseluruhan kripto yang terkena dampak akibat dari bear market yang berlangsung untuk Bitcoin, BNB itu adalah salah satu kripto yang turunnya benar-benar minim ya, 73%. Even compare dengan altcoin king yaitu si Ethereum, kita bisa lihat Ethereum itu turun 81%. Meanwhile, BNB bisa survive hanya turun terendahnya 73% dan posisi saat ini itu udah seperti terkonfirmasi semacam adanya higher low. Walaupun di situasi yang sama, kita juga masih melihat adanya potensi lower high pada BNB ya. Jadi belum dikatakan super bagus, tapi so far BNB masih bertahan dalam rate yang menurut saya cukup baik ya. Plus kalau teman-teman lihat secara zoom in ya, kalau kita zoom in, posisi BNB itu bertahan di atas area resistance yang terbentuk pada kisaran tanggal 20 Juni, 24 Juli, dan seterusnya ya. Ini adalah beberapa pekan, jadi lebih kurang 3 minggu. Dan kita bertahan di atas area tersebut, mendapatkan reaksi yang cukup positif so far ya. Terlepas dari kondisi dari Bitcoin yang mungkin walaupun naik tapi nggak terlalu signifikan. Tapi berbeda case pada BNB sebab BNB itu bertahan di atas level ini ya. Di sini kita bisa lihat seperti semacam fake out, and then harganya hanya tersideways saja selama beberapa pekan terlepas dari kondisi FAT yang menyerang Binance secara terus-menerus. Tapi Binance BNB token bisa bertahan. Mungkin ya. Mungkin ini teman-teman perlu waspadai karena kalau kita lihat hari ini volume transaksi pada time frame daily itu belum ada peningkatan sama sekali. Takutnya teman-teman yang dikhawatirkan ini adalah upayanya CZ dalam arti untuk mempertahankan harga BNB supaya nggak parah-parah banget ya. Jadi dia yang bantu nahan harganya. Kalau saya sih jadi CZ mungkin saya akan lakukan itu sebab daripada saya wasting my money untuk invest di project-project, walaupun waktu itu dia sempat memberikan statement ya, dia bilang katanya dia mau bantu crypto project yang kecil-kecil ya untuk bisa bertahan dalam artian yang bukan kecil, maksudnya yang serius untuk bisa bertahan di market atau pada saat winter ini. Tapi kalau saya jadi dia, mending saya pertahanin reputasi saya dulu karena saya lagi diserang habis-habisan, dan ini yang sedang terjadi pada BNB ya. So far BNB mengalami penguatan, dan kalau saya perhatikan di sini sebenarnya terdapat area support ya. Kalau kamu perhatikan harga turun for the first time, dan kita bertahan di atas level itu. Jadi kalau saya extend ini ke samping, ada satu kali tes di sini, ada 2 kali ya termasuk. Kemudian ada 1 kali tes lagi di sini pada tanggal kisaran 13 Oktober. Saya extend lagi ke samping, ada 1 kali tes lagi di 9 November. Ini saya ingat banget waktu kejadiannya FTX ya, lagi hot-hotnya, sempat naik signifikan gara-gara isu dia mau beli si FTX, tapi kemudian gak jadi dan akhirnya harganya drop signifikan. Kemudian di sini terjadi fake out. Jadi kalau saya extend, saya lebih prefer untuk mengambil area support resistance yang ada di level ini ya. Menurut saya ini masih lebih valid dibandingkan dengan yang slightly a little bit di bawahnya ya. Sebenarnya di bawahnya valid juga, bukan berarti tidak, karena sebelumnya kita ketahan di level itu. Oke, so we have support and then become resistance. Dan kalau kita extend pun, ya intinya sekarang kita udah berhasil break terhadap resistance level itu, dan kita sedang berusaha untuk testing ke level support resistance yang lebih major di atasnya. Dan itu di kisaran $261 sampai $262 lebih kurang. Closing hari ini menurut saya menentukan untuk posisi BNB ke depannya. Akan tetapi tetap kita tidak boleh mengabaikan terhadap possibility dari sekedar untuk mencari lower high saja.
Jadi kalau misalnya ternyata dia naik, kemudian buntutnya panjang di atas Fibo 50% dan akhirnya ke reject lagi, itu kita boleh waspada ya. Untuk short term time frame tidak bisa dipungkiri, kita bisa lihat BNB dalam keadaan posisi yang cukup bullish. Meanwhile untuk posisi bigger term, well, kita masih bisa katakan bahwa ingat teman-teman, bearish momentum itu masih ada, sewaktu-waktu dia bisa kembali dan bisa kembali mengangkat, istilahnya menekan kembali harga pada BNB. Dan sementara ini kalau teman-teman yang mungkin lagi ongoing follow up posisi daripada BNB, tinggal maintain aja, karena kebetulan kita juga hari ini atau lebih tepatnya kemarin ya, ini melalui advance group. Jadi mungkin saya pengen tunjukin kali ya ke teman-teman ya, istilahnya biar lebih confirm ya, biar lebih confirm. Wait a second, saya change dulu. Nah ini dia teman-teman, BNB kita udah kemarin itu udah sempat update ya, sekitar tanggal 3 bulan 1 ya, lebih tepatnya ya sekitar kemarin lah ya, sore kita update. Kita ngelihat sebenarnya terdapat semacam V formation dan ini merupakan sebuah opportunity untuk melakukan long pada BNB. Maka sebetulnya akan menjadi opportunity untuk long pada BNB. Kita sampaikan seperti itu, dan hari ini ya kita bisa lihat ya, istilahnya bukan karena kita analisa doang, tapi memang karena kita ngelihat juga somehow sideways ini tuh memiliki makna pada pergerakan BNB, karena sideways-nya terjadi pada saat market lagi benar-benar terkena FAT besar-besaran. Dan rupanya after we have this V formation ya, menunjukkan bahwa adanya buyers yang masuk di market, kemudian harga sedikit sideways, tertahan pada demand zone ya, precisely di area yang kita sempat note ya, dimana sebelumnya kita expect ada penurunan sampai Fibo 61,8, tapi ternyata dia bertahan di atas Fibo 0,5%, and then guess what, yang terjadi pada BNB adalah naik dengan signifikan ya. Jadi kenapa saya selalu bilang sama teman-teman juga, pada saat kita melihat market sideways itu sebenarnya ada indikasi atau potensi market sedang diakumulasi oleh bigger player, dan tampaknya ya bigger players tersebut sudah ongoing ya, sudah mulai bergerak dan mulai mengangkat harga BNB untuk naik lebih signifikan. Tadinya saya expect ada pullback untuk testing ke EMA 21, ternyata sampai EMA 8 aja dia udah kepantul lagi. So I guess ya untuk BNB posisinya saat ini mungkin kita akan dibawa untuk testing ke salah satu area yang sebelumnya merupakan support, kemudian becomes resistance, dan tentu saja di area tersebut juga terdapat area supply, karena kamu bisa lihat bagaimana rejection terjadi pada candle tersebut dan turunnya dalam kurun waktu yang lumayan signifikan dan cenderung singkat, sehingga khawatirnya di level ini bisa mendapatkan reaksi. Plus teman-teman harus berhati-hati kalau kalian nonton video ini cepet ya, sebelum FOMC meeting minutes. Sebenarnya saya pengen inform ke teman-teman untuk waspada ya, sebaiknya jangan terlalu banyak transaksi dulu menjelang FOMC meeting minutes ini, karena kita nggak pernah tahu ya apa yang possible terjadi. Saya bahkan sempat kirimin memes ya di Telegram, kemudian di Instagram juga, karena memang itu faktanya ya, pada saat FOMC terjadi umumnya terjadi yang namanya candle fake out di mana-mana. Jadi itu kita perlu waspadai teman-teman sekalian. Nanti akan saya update kembali ya bagaimana perkembangan daripada FOMC meeting minutes yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada malam hari ini. Selebihnya itu dulu untuk update saya seputar BNB. So far kita ngelihat momentumnya masih cukup bullish untuk short term time frame atau lower time frame. Jadi selama dia masih naik seperti ini, jangan coba-coba untuk di short, karena momentumnya masih signifikan dan masih powerful, kecuali dekat level supply zone kita mendapatkan rejection. Nah rejection ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan jangka pendek, karena ada possibility untuk dia turun dulu, retest terhadap area resistance yang ada di sini ya, sehingga dia turun, tes terhadap level tersebut dan mungkin menjadi sebuah support, baru kemudian dia naik lagi. I think itu adalah salah satu possibility yang bisa terjadi pada si BNB untuk saat ini. Alright, saya rasa itu dulu teman-teman untuk update saya seputar BNB. Nanti untuk time frame kecil yang di 4 jam akan saya update ke grup Telegram, so make sure you guys subscribe di sana, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin. God bless everyone, have a nice day guys, cheers and bye bye.